Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini kita masih dapat melanjutkan pembelajaran kita yang beberapa bulan ini terhenti disebabkan karena libur Idul Fitri dan libur kenaikan kelas. Walaupun pembelajaran kita pada hari ini masih pembelajaran sistem jarak jauh atau daring disebabkan wabah virus corona yang sampai hari ini belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Oleh karena itu, pemerintah masih menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh. Apapun kondisinya, yang paling penting kita masih dapat terus melanjutkan pembelajarannya. Nah, pada kelas 12 ini, di bab yang pertama materinya berkaitan dengan iman kepada hari akhir. Nah, dalam materi ini Bapak akan menjelaskannya beberapa tahap, tidak langsung sekali pertemuan, langsung habis kita bahas satu bab. Ini agar memudahkan kita untuk memahami apa-apa yang terkandung materi-materi yang berkaitan dengan iman kepada hari akhir. Makna iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir itu merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Oleh karena itu, barang siapa yang tidak percaya tentang adanya hari akhir, sungguhnya maka rusaklah akidahnya. Iman kepada hari akhir berarti percaya dengan penuh keyakinan bahwa hari kiamat pasti akan terjadi dan kehidupan yang kekal hanya di akhirat. Kapan akan terjadinya? Tidak ada satu manusia pun yang tahu kapan terjadinya hari akhir. Segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia, baik maupun buruk, sesungguhnya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh sebab itu, keimanan kepada hari akhir hendaknya dijadikan landasan utama untuk menyandarkan diri kita agar selalu taat kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari akhir adalah kehidupan yang kekal sesudah kehidupan dunia yang fana ini berakhir. Yang termasuk peristiwa yang mengiringi hari akhir adalah kehancuran alam semesta ini dan seluruh isinya, berakhirlah seluruh kehidupan. Kebangkitan seluruh umat manusia dari alam kubur kemudian dikumpulkan di seluruh umat manusia di padang mahsyar. Kemudian dilakukanlah perhitungan seluruh amal perbuatan manusia di dunia ini. Penimbangan amal perbuatan tersebut untuk mengetahui perbandingan mana yang lebih berat. Apakah perbuatan baik kita atau perbuatan buruk kita? Ketika perbuatan baik kita lebih banyak atau lebih berat, maka sesungguhnya seorang hamba Allah itu pasti akan masuk surga. Kemudian sebaliknya, ketika timbangan amal buruknya lebih banyak, maka sesungguhnya dipastikan seorang hamba Allah itu pasti akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, datangnya hari akhir tandai dengan tiupan sangkakala oleh para malaikat, oleh malaikat Israfil. Kemudian pada hari itu bumi bergoyang-goyang, mengeluarkan seluruh isinya. Gunung-gunung kemudian pecah, berterbangan dan menjadi pasir. Kemudian matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, dan laut meluap. Pada hari itu, manusia bingung. Wanita yang sedang hamil mendadak melahirkan
dan wanita yang sedang menyusui lupa tentang anaknya. Mereka bingung seperti orang mabuk. Nah, Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiupan sangkakala itu terjadi 2 kali. Tiupan yang pertama itu akan membuat semua makhluk yang ada di alam semesta ini tergeletak mati kecuali yang Allah kehendaki. Tiupan yang kedua, tiupan yang membuat semua makhluk bangkit dari kuburannya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Guna apa? Mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya selama hidup di dunia. Setelah peniupan sangkakala pertama dan matinya semua makhluk, maka mereka tetap seperti itu beberapa saat. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan dari langit yang menyirami seluruh makhluk tersebut, sehingga dengan itu semua mereka tumbuh dan bersemi selayaknya sayur-sayuran itu tumbuh dan berkembang. Keadaan alam semesta akan tetap seperti apa yang Bapak jelaskan tadi, di antaranya di atas selama 40 hari sebagaimana yang diterangkan oleh hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya antara 2 tiupan adalah 40. Orang bertanya, 40 hari kah wahai Abu Hurairah? Ia enggan menjawabnya, saya tidak tahu. Kemudian mereka bertanya lagi, 40 tahunkah? Abu Hurairah menjawabnya, saya tidak tahu dan saya enggan untuk menjawabnya. Kemudian mereka bertanya lagi, 40 bulankah? Ia menjawab, saya tidak tahu dan saya enggan untuk menjawabnya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya. Kemudian setelah itu Allah menurunkan hujan dari langit, maka para makhluk kemudian tumbuh seperti tumbuhnya sayur-sayuran. Tidak ada satu bagian pun dari jasad manusia kecuali pasti hancur, kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Dari tulang itulah jasad para makhluk akan kembali tersusun pada hari kiamat kelak. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang beriman kepada hari akhir. Pada hari ini Bapak akan membacakan satu ayat saja. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Surah Al-Baqarah ayat 4. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitabnya yang telah diturunkan sebelumnya, engkau dan mereka yakin akan adanya hari akhir. Nah, bukti secara indrawi terjadinya hari akhir, Imam At-Tabari Ibnu Katsir berpendapat telah diperlihatkanlah bukti peristiwa-peristiwa yang menakjubkan di seluruh dunia. Pertama, peristiwa pembunuhan yang dipermasalahkan oleh Bani Israel akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantara daging sapi yang dipukulkan ke tubuh orang yang terbunuh. Itu diceritakan dalam surah Al-Baqarah ayat 72 dan 73. Kemudian peristiwa Nabi Ibrahim dan burung-burung yang dicincangnya kemudian diletakkannya di tiap-tiap bagian di atas bukti. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, pergilah, niscaya mereka datang kepadaku dengan segera. Ini dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 260. Nah, Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi atau untuk penyampaian yang pertama sekian dulu. Nanti kita lanjutkan materi yang sama dengan sub-sub bahasan yang berbeda. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.